Hmm. Lebih lengkap nanti Pak Abdul Aziz sendiri ya. Saya panggil Pak Mas nih. Oh, Bung sajalah. Oh, Bung. Bung Oke, Aziz. Bung Aziz. Ya. Ini sebenarnya kita udah Ada muter. orang kalau di Malang banyak taunya Bung AA, jadi Abdul Aziz. Oh. Jadi inisial sih Inisial. biasanya. Sekarang lagi tren kan gitu. Ya, Bung AA. Pemimpin tuh harus ada inisialnya. Ini kita udah muter loh, Bung Aziz. Oh, sudah. Tidak, memang sengaja kita Oke. ngerjain. Kabar Victorian Podcast kali ini kita sudah lihat sendiri dengan Bung Aziz, adalah salah satu lawyer hebat yang ada di Malang. Amin. Nanti lebih tepatnya biar diceritain sendiri oleh Bung Aziz. Apa kabar Bung Aziz? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Khair. Khair. Tahunya cuma itu, Bung. Ini tadi dari rumah ke sini ya? Ya, dari rumah langsung ke sini. Langsung sini. Tadi masih bertemu Kanjeng Umi ya, ibu saya. Saya sengaja nanya, tadi sudah dibilang, ini biar para Victorian tahu nih, orang hebat pasti ada sesuatu, yaitu doa ibu. Insya Allah. Jadi lagi tadi di WA-nya bunyinya ada mencoba untuk masih ngasih suapan untuk ibu. Ya, nyuapin untuk Insya Allah. ibu saya. Insya Allah. Baru keluar rumah. Masya Allah, itu paling surga kecil di dunia itu. Insya Allah. Katanya begitu, benar ya? Ya. Yang lebih pantas lebih ngerti nih. Ya, karena memang kalau kita tarik dalam teologi itu, nah ini, bahwa bila ingin kehidupanmu itu berkah, maka rajakan ibumu. Masya Allah. Jadi atau kaisarkan ibumu, maka kehidupanmu seberkah kaisar di dunia, para kaisar di dunia. Gitu loh. Karena memang kita lahir dari rahim seorang ibu, kita dibesarkan, bertaruh nyawa. Betul. Guru iya, orang tua iya. Kalau dalam suster iya. Kalau dalam bahasa orang Sumeneb itu Pangeran Katon, Tuhan yang tampak. Oh. Tidak bermaksud mensejajarkan ya. Tapi Tuhan yang tampak. Tetapi itu korelatif dengan ridallahu fi ridol walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada kedua orang tua, terutama ibumu. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang harus kita hormati di dunia? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi setelah itu? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Maka dalam bahasa saya yang sederhana, kita tidak perlu jadi Nabi Musa untuk mengetahui keberkenanan Allah Subhanahu wa taala atau mencapai ibadah yang paling tinggi adalah keridhaan Allah. Tetapi cukuplah kita mengabdi kepada orang tua, bikinlah tersenyum, bikinlah tertawa, jangan dibikin tersinggung orang tua, maka sesungguhnya Allah akan tersenyum. Masya Allah. Itu Victorian. Itu Victorian. Ini yang lagi ada masalah sama ibunya segera nih sujud minta maaf. Yes. Iya. Ya ini bukan aja anak muda nih, kayaknya juga yang masih seumuran udah tua mungkin ya juga harus perlu dipikirkan ya. Betul. Ini kita sudah mulai dengan suatu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua ini. Cocoknya panggil Ustadz sebenarnya nih. Cukup Bung lah ya. Ya. Kita mulai dengan coba minum dulu. Boleh. Itu kopi nih, kopi. Nah, saya ini senang ngopi. Sorry. Aslinya Bung Aziz, Bung Abdul Aziz. Saya kelahiran Sumeneb 12 April 1980. Oh. Selisih 2 tahun gitu. Selisih 2 tahun ya? Ya. Terus lahir dan besar kecil di... Saya lahir dan besar di Sumeneb, lalu bergerak ke Malang di tahun 98, kemudian kuliah ya tahun 2000 di UIN Malang.
S1 S2 di UIN Malang, S1 pendidikan, S2 pendidikan, kemudian S1 ilmu hukum. Karena saya enggak pinter-pinter tepatnya ya. Jadi sudah selesai di UIN, kemudian S1 S2, lalu mengajar di beberapa kampus, dosen terbang. Karena yang enggak pinter-pinter tadi, kuliah lagi S1 tapi ilmu hukum. Oh, suka menimba ilmu terus ya? Iya, karena memang long life education ya. Jadi pendidikan itu selamanya. Dan kalau saya ingat skripsi saya dulu itu memang non mainstream, judulnya itu Learning Society sebagai upaya mewujudkan civil society. Learning society supaya mewujudkan civil society. Iya, masyarakat belajar sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat Madinah, masyarakat yang cerdas, yang berkemajuan, yang progresif, yang dinamis. Dulu tahun-tahun 90-an diksi-diksi masyarakat Madani itu sering diembuskan. Familiar. Sekarang sudah nggak familiar Madani. Sudah tidak familiar. Jadi ada tokoh-tokohnya, ada Profesor Zumardi Azra, Nurholis Majid sebelumnya. Cak Nur itu. Nah, Zumardi Azra ini juga cukup istimewa karena memberikan nama pada anak kedua saya. Oh. Jadi memberikan nama pada anak kedua saya, Zakia Salima Aziz. Biar Gen Z yang belum tahu, Azumardi itu adalah kalau di TV pengamat sosial ya. Cendekiawan Muslim. Sebenarnya cendekiawan Muslim. Rektornya UIN Jakarta. Terakhir posisinya Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta. Oke. Itu. Nah, jadi memang tema itu saat itu cukup familiar ya. Dan cukup digandrungi. Iya. Sehingga literatur soal-soal itu memang saya lahap saat itu. Sehingga saya punya impian bahwa pendidikan itu hakikatnya tidak terikat dengan ruang dan waktu. Maka persekolahan, perguruan tinggi itu adalah salah satu sarana sesungguhnya untuk memegang satu lembar ijazah. Tetapi lebih dari itu, pendidikan itu dapat diperoleh dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Betul. Tidak berhenti begitu. Makanya di dalam konteks juga penegakan hukum itu, kita itu selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua, sesama penegak hukum, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, jangan pernah merasa pensiun ketika sudah menduduki jabatan penegak hukum. Gitu. Ya, karena yang kita lihat itu kan banyak yang merasa pensiun sehingga tidak update putusan-putusan terbaru, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi benar. Gitu kan. Tidak update. Misalnya soal ada tindak pidana di luar KUHP misalnya. Yang kemudian asas hukum yang melekat itu adalah lex specialis darogat legi generalis. Ketika suatu tindak pidana sudah diatur oleh undang-undang secara khusus, maka undang-undang yang sifatnya umum itu sudah tidak dipakai, tetapi tetap dapat diyuntukan. Dirujuk, gitu kan. Nah, itu yang saya mencoba untuk memberikan bangunan keilmuan itu akan terus bisa tertancap dalam diri seseorang ketika kata pensiun itu tidak dihadirkan di dalam pikiran dan hatinya. Karena kebiasaan orang ketika sudah jadi orang dalam tanda petik sudah jadi orang, merasa selesai belajar itu, sudah berhenti nongkrong di perpustakaan, berhenti ke toko-toko buku ya. Nah, kebiasaan itu yang sampai hari ini saya tetap lakukan. Hari Minggu bisa seharian. Tapi tahun lalu mestinya sudah belajar ulang lagi. Oh iya. Karena ada KUHP terbaru kan? Betul, KUHP terbaru. Yang sempat jadi problem. Ya. Biasalah setiap ada perubahan kemarin dulu itu. Namanya? Ya KUHP terbaru sama undang-undang yang dijadikan satu, istilahnya apa? Saya lupa lagi nih. Ya, jadi itu memang regulasi yang kemudian mencoba untuk kemudian diperas menjadi satu kesatuan agar tidak terlalu rumit. Tumpang tindih. Karena di Indonesia ini pendapat saya sejauh saya meneliti tentang konstitusi, tentang regulasi, aturan itu tidak sedikit yang tumpang tindih. Betul. Dan tidak sedikit yang kemudian begitu dipraktekkan itu kerap menemukan tembok.
gitu loh. Kerap menemukan tembok. Bagaimana solusinya? Harmonisasi norma. Kalau ditarik dalam konteks nasional itu kemudian ke regional, kemudian ke lokal begitu. Di lokal pun itu banyak regulasi yang tumpang tindih dan memerlukan harmonisasi norma. Banyak peraturan daerah yang tumpang tindih, tidak dapat ditegakkan karena tidak memuat sanksi. Betul. Karena sejatinya aturan itu harus memuat sanksi. Kalau tidak memuat sanksi, sejatinya aturan itu dapat dilanggar. Seluruh aturan apapun itu harus memuat sanksi. Dan di dalam sanksi itu ada perangkat yang siapa yang menegakkan aturan itu. Siapa yang kemudian bila ada pelanggaran itu kemudian menindaklanjuti. Di kelemahan di kita ini aturannya banyak, sanksinya tidak jelas. Siapa yang menegakkan tidak jelas. Sehingga yang terjadi itu apa? Ya aturannya begitu, Pak, tetapi prakteknya tidak demikian. Itu yang saya sebut, kalau penegakan hukum tidak mengacu kepada teori-teori yang ada di dalam ilmu hukum itu, maka sesungguhnya relevansi eksistensi fakultas hukum itu sudah menjadi tidak relevan, tidak menemukan urgensinya. Iya. Ketika saya kan hari ini bergerak menjadi praktisi nih. Nah, praktek di lapangan itu paling mudah misalnya undangan di setiap peradilan itu selalu jam 9 apapun perkaranya. Selalu jam 9. Tetapi fakta tidak pernah jam 9. Bisa mundur 3 jam, bisa mundur 5 jam. Tetapi apakah kita akan diam? Tidak. Firma hukum progressive law berkomitmen untuk mengingatkan penegak hukum lain agar tidak bermain-main dengan waktu. Kan begitu. Karena begitu undangannya jam 9 tetapi mulainya 3 sampai 5 jam kemudian, maka saya katakan di suatu peradilan saya katakan pengadilan negeri sini dengan sengaja membatalkan agenda-agenda kami yang sudah tersusun. Usulan Pak Aziz, usulan saya, rasio yang diatur oleh panitera itu ya, yang mendampingi majelis hakim, dia harus mampu memetakan ini jam sekian, ini jam sekian, jangan jam 9 semua. Itu salah satu contoh. Yang kedua, saya sendiri beberapa kali dilaporkan ke kepolisian. Nah, gara-gara pernyataan pers. Begitu ya, gara-gara pernyataan pers yang saat itu saya ada pasca meeting dengan Menteri Agama, kemudian di kontras begitu ya, pernyataannya kemudian dibawa ke penegak hukum pada tingkat provinsi ya, dibawa penegak hukum, dan kita sudah ingatkan ini pernyataan pers, saya sebagai narasumber, maka rujukannya adalah Memorandum of Understanding (MOU) antara Timur Pradopo itu dengan Profesor Bagirmanan selaku Ketua Dewan Pers, karena ini deliknya pers. Tidak boleh ditarik-tarik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Harus kita yang mengingatkan itu. Karena kebenaran dan keadilan itu kalau dalam teorinya didapatkan. Di bangku perkuliahan kita tahunya didapatkan. Didapatkan. Siapa benar pasti menang, siapa salah pasti kalah. Itu teori. Tetapi dalam fakta kita tidak mendapatkan kebenaran dan keadilan. Melainkan harus diperjuangkan. Tidak cukup diperjuangkan, harus sungguh-sungguh. Tidak cukup sungguh-sungguh, harus tidak boleh putus asa alias berhenti. Prakteknya. Maka kalau itu yang terjadi, dibutuhkan ketelitian di dalam menyusun konstruksi hukum. Nah, ketelitian inilah, ruang inilah yang tidak banyak dimasuki oleh para praktisi hukum. Sehingga ketika orang melaporkan sesuatu, terkadang undang-undangnya itu sudah tidak berlaku tetapi masih dipakai. Inilah kalau pensiun tadi. Padahal saya mau guyon di luar masalah pensiun. Harus bersungguh-sungguh, harus tidak boleh berhenti. Kalau boleh saya nambahin, ini kan podcast kita nggak apa-apa terbuka dikit. Harus lebih banyak fulus ini. Artinya kalau ada fulus semuanya mulus, kira-kira kan begitu ya. Gitu. Tetapi kantor kami itu berkomitmen untuk tidak terjebak dalam dunia itu. Itu kan dunia pragmatisme dan kapitalisme. Kadang tersusupi hedonisme. Iya. By the way, kantornya namanya apa biar diketahui? Firma Hukum Progressive Law. Firma Hukum Progressive Law ada di. Kami berkantor itu di Kuningan di Jakarta. Oh, Jakarta. Kemudian di Jawa Timur itu ada di Kota Malang.
Oh, Jawa Timur di Kota Malang. Ya, di Jalan Kresna, Losari, Sidorahayu, Malang. Kresna itu di mana ya? Berdampingan dengan Kecamatan Sukun, ya. Berdampingan dengan Kecamatan Sukun. Jadi guys, kalau yang ada masalah beliau ini silakan dihubungin, nanti nomor kantornya kita kasih. Kami punya 2 program yang dapat diakses oleh publik. Iya. Yang insya Allah tidak ada di kantor lain se-Indonesia. Nah itu apa? Ya, yang pertama itu kami memberikan bantuan hukum pro bono publico kepada mereka yang secara ekonomi itu tidak ditakdirkan cukup. Ya, bahasanya tepat nih. Secara ekonomi tidak ditakdirkan cukup. Bahasa aktivis banget ya. Sehingga cukup membawa surat keterangan tidak mampu. Maka apapun perkaranya, pro bono publico dapat diakses. Berapa lama pun perkara itu berjalan, itu pro bono alias sukarela, cuma-cuma alias gratis. Itu pertama. Kedua adalah orang-orang yang secara hukum itu menjadi korban. Korban apapun. Mohon maaf, kayak KDRT mungkin. KDRT. Amin nauzubillah, perkosaan. Betul, percobaan atau pemerkosaan begitu, atau penjambretan dan seterusnya. Syaratnya hanya visum. Ya. Berarti dia visum dulu atau dia datang ke tempat? Dia visum dulu atau kami yang mendampingi untuk mengambil visum, koordinasi dengan kepolisian. Karena visum itu yang memohon adalah pihak kepolisian. Nah ini saya mau tanya lagi, mumpung bicara masalah visum saya dalamin. Ya. Biasa orang kayak gitu kasus itu untuk visum kan kadang-kadang kalau molor berapa hari kan bisa, ini awam saya, bisa hilang kondisi visumnya. Apa yang mau divisum kan begitu. Mamar mungkin dalam 3 hari mungkin sedikit hilang, tidak sememar yang awal-awal. Nah pertanyaan saya, bagi orang korban itu baiknya bagaimana? Kadang mereka bingung. Datang ke polisi, mohon maaf nih, ya tidak polisi ya, maksudnya oknum-oknum tertentu mungkin entah ya ada ketakutan sendiri, mungkin belum tentu tidak terjadi, tapi kadang ada pemikiran yang si korban ini nanti kan umumnya masyarakat kita kalau ke lembaga tertentu kan oknum dalam hal ini itu kan diminta-minta gitu kan ya. Jadi sebaiknya itu gimana? Apakah langsung ke rumah sakit? Rumah sakit juga mikir apakah biaya? Itu pertanyaan, itu bagi orang-orang yang sudah kena korban dan mungkin kurang mampu. Ya. Itu bagaimana baiknya? Langsung hubungin lawyer. Baiknya begini. Jadi ini juga menjadi satu informasi. Saya senang sekali hadir di tempatnya jenengan ini. Bahwa bila ragu untuk ke rumah sakit dan ragu untuk ke kepolisian begitu, sebaiknya datang ke kantor kami. Atau kontak kami begitu untuk dilakukan proses pendampingan. Kita mulai dengan advokasi non litigasi. Jadi langsung kita dampingi ke rumah sakit, kita dampingi itu ke kepolisian, bahkan urusan BPJS-nya sekalipun juga kita dampingi dan kita pastikan dia BPJS-nya bisa jalan. Nah kalau visum itu yang memohon, permohonan itu diterbitkan oleh kepolisian. Oh, iya itu. Harus dimulai dengan permohonan dari kepolisian. Oke. Oh, tidak bisa langsung ke rumah sakit. Tidak bisa. Maka pertama kali dia harus melapor ke kepolisian bila terjadi seperti tadi menjadi korban. Dia pertama kali harus ke kepolisian. Berarti terbitkan laporan polisi, LP. Kalau LP sudah terbit aman. Setelah itu kita mohonkan untuk visum. Nah, mau visum di mana? Misalnya di rumah sakit di Malang ini kan ada banyak rumah sakit. Tentu yang terbiasa mengeluarkan visum, terpercaya, ada dokter forensiknya begitu. Karena tidak semua rumah sakit ya. Nah, itu kemudian kita menyebutkan mau visum di mana? Di rumah sakit ini. Maka suratnya kepolisian itu langsung tertuju ke rumah sakit itu. Setelah itu kami tinggal berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit, kemudian dengan dokter forensik siapa yang dipercaya oleh rumah sakit. Oke. Dan memang sebaiknya sesegera mungkin. Betul. Terjadi peristiwa hari ini, jika ada waktu, sebenarnya bukan jika ada waktu, kepolisian itu 24 jam harus melayani masyarakat. Oke. Di pelaporan itu, SPKT itu itu 24 jam. Jadi jam berapapun kita bisa lapor. Kita bisa lapor. Dan polisi 24 jam sih ingat. 24 jam. Mereka sistemnya piket. Kami sering itu. Kami laporan jam 2 malam pernah. Jam 3 malam pernah.
Karena apa? Mengejar itu. Kalau misalnya dia kena sabetan apa begitu ya. Dia kan harus sesegera mungkin. Betul. Jangan sampai tertunda lama. Betul. Karena sembuh sendiri kan. Betul. Apalagi tidak tega keluarganya lalu dipijet gitu kan. Nah, ini kan persoalan. Itu akan mengurangi rekam medik dari visum itu sendiri begitu. Hari itu sebisa mungkin memang. Gitu loh. Nah, baru kemudian yang membayar itu adalah yang menjadi korban. Yang mohon itu yang menjadi korban ke kepolisian. Di rumah sakit yang membayar itu adalah korban. Tetapi yang memegang visum itu adalah kepolisian. Oh, hasil visumnya. Hasil visumnya. Tetapi kita bisa minta salinan. Iya. Nah, apakah secara aturan itu bisa? Nggak bisa sebenarnya. Tetapi kantor kami selalu minta. Dan alhamdulillah diberi. Nah, kita diberi. Karena kita juga kadang kepentingannya adalah konferensi pers. Kami siaran pers. Tentu rekan-rekan media kan selalu tanya mana visumnya. Nah diambil gambar. Secara hukum sudah boleh visum itu dipertunjukkan oleh lawyernya atau? Boleh saja. Boleh Tetapi itu salinan. Kalau aslinya dipegang oleh kepolisian. Ya. Untuk apa itu? Untuk dihadapkan ketika P19 dinyatakan lengkap berkas, kemudian dinaikkan ke kejaksaan. Nah, visum itu ada di situ untuk pembuktian di pengadilan. Dan visum itu adalah bukti telak atas segala peristiwa apapun. Visum itu, terutama yang menjadi korban tadi ya, kekerasan dan seterusnya itu. Itu hasil visum biasanya hari itu yang sama atau nunggu berapa hari? Hasil visum beberapa hari, tapi tergantung yang mendampingi. Kalau yang mendampingi itu aktif untuk kemudian sesegera mungkin itu meminta, jadi koordinasi pimpinan rumah sakit, koordinasi dengan dokter forensik. Apa bisa, orang kadang bertanya, apa bisa ngakses nomor handphonenya dokter forensik? Bisa. Bagi kami firma hukum Progressive Law tidak ada yang tidak bisa. Nah itu, dengar sendiri para Victorian Podcast. Tidak ada yang tidak bisa. Karena ini di dunia. Yang tidak bisa itu di akhirat nanti. Kembali lagi ya kita. Iya, di pengadilan Tuhan. Ini kan pengadilan dunia. Gitu loh, ini bedanya gitu. Lawyer kalau basicnya agama, apalagi dalil, waduh nanti larinya ke sana nanti. Saya ketemu beliau malam-malam loh, dalilnya banyak yang dikeluarin nih. Pertama aja udah keluar dalil. Tapi by the way, pernah mondok? Saya pernah di pesantren itu di kawasan Sumeneb. Itu waktu SD SMP SMA? Tidak, itu saya mondok hanya 1 tahun di sebuah pesantren. Saya gunakan waktu 1 tahun yang singkat itu. Sebenarnya istilah kami itu kan hanya lewat depan pondok kalau 1 tahun itu ya. Betul. Jadi 1 tahun itu kami mondok di situ. Dan itu maksudnya pada saat masa kuliah, maksudnya sambil kuliah terus mondok di sana? Tidak, itu di saat madrasah aliyah kelas 3 SMA. Menjelang lulus. Menjelang lulus. Berarti niatnya untuk biar bisa lulus. Untuk lulus ujian Eptanas. Kira-kira begitu ya. Artinya sengaja masuk penjara suci untuk menata hati agar bisa hati-hati membawa hati. Iya. Jadi pernah di pesantren ya, tetapi saya punya tradisi itu discuss, ya sharing ideas itu dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama. Hampir seluruh Indonesia kami keliling ya. Saya keliling, saya senang belajar karena itu implementasi dari skripsi saya tadi itu yang learning society itu. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu loh. Maka buat saya tidak ada alasan tidak tahu. Tidak punya uang untuk beli buku, tidak ada alasan. Karena apa? Perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tidak ada perintah belilah, tidak ada. Itu guyonan saya begitu ya. Kalau saya pada mahasiswa, saya ingin perjumpaan dalam 1 semester itu betul-betul berkualitas. Karena buat saya berjumpa dengan mahasiswa itu bukan seberapa sering, bukan seberapa lama, tetapi seberapa bermutu, seberapa berkualitas perjumpaan itu. Kalau di Yunani ini cogito ergo sum. Nah, mungkin pernah ingat. Aku berpikir maka aku ada.
Itu pasti memang. Maka orang tidak boleh berhenti berpikir. Dalam ini belajar ya. Satu kecelakaan yang kemudian akan dicatat oleh sejarah keabadian. Ya. Sejarah keabadian adalah ketika kita yang di awal tadi pensiun, kemudian berhenti berpikir. Berhenti berpikir. Post power syndrome. Nah, jadi apalagi kemudian menuhankan yang namanya jabatan-jabatan yang berbatas itu. Jadi jabatan itu kan sejatinya amanah. Yang terpenting dari itu semua, kita ini berbuat apa saja tatkala memegang jabatan. Berbuat apa saja yang sifatnya anfa'uhum linnas, kemanfaatan kepada sesama, kepada masyarakat, keberpihakan, gitu kan. Ini yang sekarang langka ini, keberpihakan kepada kepentingan publik. Karena keberpihakan kan hari ini ya itu menjadi barang mewah, sehingga itu disetarakan itu dengan idealisme. Maka idealisme bagi kami memang itu barang yang mewah. Ya masih ada ya idealisme ya. Nah, itu orang banyak yang bertanya, masih ada tak idealisme itu? Tetapi buat kami, idealisme dikandung badan sepanjang hayat. Wow. Itu bagi kami. Saya ingat idealisme itu waktu saya masih di zaman kuliah, Bung. Karena saya sederhana kita berpikirnya, mungkin kita pernah diskuskan pekan lalu itu, bahwa andaikan ada mall idealisme, atau ada mall integritas itu, mungkin sesekali AA itu beli. Tapi setelah itu kulakan lagi kan. Tapi berhubung tidak ada, maka tidak akan pernah menggadaikan idealisme. Apapun resikonya. Karena hidup saja sudah resiko. Yang berbuat juga ada resiko. Yang tidak berbuat ada resiko. Yang berjuang ada resiko. Tidak berjuang ada resiko. Termasuk harus berjumpa dengan Tuhan yang disebut dengan kematian. Berjuang tetap mati, tidak berjuang tetap mati, memperjuangkan tetap mati, tidak memperjuangkan tetap mati. Lalu apa yang ditakutkan dengan kematian? Maka PR-nya hanya satu, berbuatlah atau berkontribusilah selagi nafas di kandung badan, agar dikenang, korelatif dengan Cogito ergo sum. Ergo sum itu, aku berpikir maka aku ada. Banyak tokoh-tokoh yang secara fisik sudah meninggalkan kita, tetapi legasinya ya, warisannya itu tetap dikenang. Bahkan semangatnya terus menyala kepada orang-orang yang memang memegang idealisme itu, memegang integritas itu. Kelihatan orang sering belajar, kelihatan orang sering baca nih beliau ini, benar. Saya belum mendalamin lagi, saya tarik flashback lagi sengaja. Bung, selama kecil SD itu SD min. Saya madrasah ibtidaiyah di sekolah swasta di kampung saya lahir. Lalu kemudian madrasah sanawiyah di desa lain tetapi masih berdekatan dengan kampung saya. Kemudian madrasah aliyah juga di desa lain. Kemudian geser lagi ke Penjara Suci. Ya, pesantren itu. Artinya benar-benar dari kecil sudah dididik agama ya, karena sekolah madrasah semuanya nih. Betul. Bukan sekolah negeri. Ya. Bukan SD umum. Tidak pernah ke negeri. Baru ke Malang kemudian ke kampus negeri. Setelah kampus negeri kembali ke hitoh, ke swasta lagi. Maksudnya bukan negeri, maksudnya bukan SD biasa. Bukan. SD Bu, tapi lebih ke sekolah agama, ada yang kurikulumnya ada agama juga kalau ya, jadi seimbang ya. Seimbang. Kalau, jadi bahkan kemudian bukan SD umum. Betul. Lokal wisdomnya, muatannya itu kemudian menjadi syarat di situ gitu. Makanya sudah ya tertanam ya ilmu-ilmu agamanya. Insya Allah. Nah, saya flashback yang terakhir selama kecil sampai besar di Sumeneb ya. Ya. Bung. Apa hal yang membuat tertanam sampai di detik ini dari kehidupan bersama dengan kedua orang tua, baik ayah atau ibu? Ayah ibu masih alhamdulillah sehat semuanya? Masih ada? Kebetulan saya ini umur 2 tahun itu ditinggalkan oleh seorang ayah pamit kerja, ya, yang kemudian tidak kembali lagi. Maksudnya? Sejak saya umur 2 tahun ya.
Sehingga saya hanya hidup dengan Kanjeng Umi. Subhanallah. Dengan seorang ibu, saya tipologi orang pekerja keras. Saya tidak pernah diam dan saya bukan peminta-minta kepada orang tua, apapun itu. Dari sejak sekolah madrasah ibtidaiyah, saya bukan tipologi orang peminta-minta. Saya sudah bekerja keras. Saya kalau mau beli pakaian, saya harus bekerja. Sejak kecil. Izin, mohon maaf. Saya boleh kan? Boleh. Itu tidak balik itu maksudnya mohon maaf. Berkeluarga kembali. Ayah saya. Saya pikirnya dipanggil. Tidak. Jadi umur 2 tahun itu pamit kerja, tidak kembali lagi. Belakangan itu saya pernah sakit sekitar 6 bulan. Itu di masa madrasah ibtidaiyah. Awalnya SMP. SD. Oh, sorry. MI madrasah ibtidaiyah. Ya, biar yang tahu madrasah ibtidaiyah itu SMP, madrasah sanawiyah SMP dan madrasah aliyah SMA. Ya. Biar yang lain. Betul. Jadi saat itu saya sejak sekolah madrasah ibtidaiyah setara SD itu saya memahami karena memang umur 2 tahun itu kan mungkin tidak begitu hafal ya ada seorang ayah. Karena saya dari dulu suka baca sejarah. Sejarah, peradaban itu saya suka baca sekali itu. Biasanya suka baca sejarah. Jadi suka baca, bahkan saya menulis kembali ya. Karena betul al ilmu fis sudur la fi catatan. Ilmu itu di dalam hati, tidak dicatat. Itu betul. Tetapi ilmu yang tidak diikat itu akan lepas. Maka kemudian saya sering meminjam buku di perpustakaan, meminjam buku di teman yang memang memiliki kecukupan dana untuk membeli buku begitu. Saya pinjam, kemudian saya resum. Ya, saya resum. Saya sudah membiasakan resum. Saya memang biasa menulis. Sampai hari ini alhamdulillah saya biasa menulis. Ketemu orang jadi artikel. Kedatangan tamu jadi artikel begitu. Duduk di suatu tempat melihat fenomena yang menarik jadi artikel. Dari kecil itu? Itu dari kecil. Jadi dari kecil saya biasa menulis di mading itu sudah. Iya, mading. Ya, di mading-mading itu. Majalah dinding biar yang lain tahu. Nah, majalah dinding. Dan saya biasa membaca koran-koran itu dari kecil. Jadi koran-koran itu saya baca. Isu-isu hukum, isu-isu politik, isu-isu kepemimpinan begitu. Terus isu-isu soal tulis menulis begitu ya. Sehingga ketika saya ada di Malang itu masih semester awal, saya terpilih menjadi Dewan Pembaca Jawa Pos Surabaya. Bersama dengan saat itu guru yang sering ngajari kami adalah Bapak Dahlan Iskan. Okay. Kembali yang tadi 2 tahun itu. Nah, 2 tahun itu saya kemudian sekolah MI di kelas 1 mau naik kelas 2 saya sakit. SD tadi itu. Kemudian saya mengigau ayah. Kata orang tua saya. Dan terbayang di benak saya apakah saya punya seorang ayah seperti teman-teman saya yang lain. Sehingga saya memberanikan diri tanya kepada ibu saya. Ketika saya nanya tentang ayah saya, ibu saya meneteskan air mata. Saya orang paling tidak bisa membuat orang tua meneteskan air mata. Buat saya itu anak kurang ajar. Itu buat saya. Betul. Ya, buat saya begitu. Sehingga ibu saya singkat cerita mengantarkan saya untuk bertemu dengan ayahnya. Akhirnya saya diajak lah. Di kampung di daerah yang sama. Oh tidak. Jadi itu di kawasan Jawa. Ya, kami ini di kawasan Madura. Kami diajak bertemu dengan seorang ayah. Begitu bertemu terobati rasa rindu, rasa kangen yang membuncah. Anak-anak lain memiliki ayah. Di umur 2 tahun nih. Di umur 2 tahun. Nah, setelah itu sempat juga ayah meminta saya kumpul dengan ayah. Tetapi saat itu saya sudah berpikir memang kalau saya berkumpul dengan ayah, ibu saya yang melahirkan saya itu dengan siapa? Akhirnya saya putuskan dengan ibu. Nah, setelah itu kemudian sekolah terus. Berarti sudah sadar kalau ayah sudah punya kehidupan sendiri. Sudah sadar karena saya bertemu dengan keluarganya. Memiliki putra juga begitu. Akhirnya kemudian singkat cerita ketika saya sudah menginjak ke perguruan tinggi, ayah kadang sesekali datang begitu ya ke Sumeneb sana. Saya memberi masukan kepada ayah saya dengan segala hormat agar kehidupan yang sudah ayah miliki, sudah ada anak 2 juga, itu agar tidak terganggu, maka biarlah di Sumeneb menjadi tanggung jawab anakmu.
Jadi di Sumeneb apapun itu biarlah menjadi tanggung jawab saya ya, saya sampaikan. Untuk yang di Jawa biar menjadi tanggung jawabnya ayah. Bapak. Sehingga keduanya berjalan, sustainable, kesinambungan kehidupan itu terus berjalan begitu. Makanya ketika ibu saya sakit di desa itu, kami langsung boyong ke Malang. Saya ingin memastikan kondisi kesehatannya, kebersihan badannya, kesucian badannya, kenyamanannya. Saya ingin pastikan itu semua. Dan sesungguhnya tidak ada apa-apanya seorang anak itu merawat seorang ibu. Walaupun ini masuk tahun keempat. Kanjeng Umi saya ini sakit stroke. Gitu, bed rest. Setiap hari saya gendong ke kamar mandi. Caring berjemur pagi, saya suapin, saya pakaikan baju, saya pakaikan ya tentu ya krim night, krim day dan seterusnya lah, kira-kira begitulah ya. Jadi itu satu keindahan buat saya yang tidak bisa diukur dengan apapun. Betul. Itu sungguh menenteramkan. Bener. Makanya saya tidak pernah keluar rumah sebelum ibu saya ini bersih, suci, sudah makan dan sudah cantik. Beliaunya itu termasuk di peradilan, di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, jadwal-jadwal yang ditentukan mereka itu berantakan karena saya tidak hadir. Jadi saya akan bisa hadir begitu sudah selesai urusan dengan ibu. Karena ibu maha penting. Selain ibu itu kualifikasinya hanya penting. Tapi kalau sudah ibu, ini maha penting. Saya lagi ngajar di kampus, kemudian ditelepon oleh bundanya anak-anak gitu kan, bahwa Umi mau ke kamar mandi. Seketika saya berhenti mengajar. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya, silakan Anda belajar sendiri, lakukan diskusi secara kritis, nanti boleh pulang pada jam sekian. Saya beri bonus, boleh pulang kurang seperempat sudah boleh pulang. Tetapi Anda harus jujur pada diri sendiri. Tidak perlu jujur pada saya, jujurlah pada diri sendiri. Jadi tidak boleh curang, tetap belajar. Saya tinggalkan karena ibu saya memanggil. Di pengadilan juga begitu, lagi sidang, saya mesti usul kepada majelis hakim. Saya izin karena dipanggil oleh ibu saya, sekarang juga. Tidak bisa ditunda, tidak bisa ditunda. Tidak ada suster Pak Aziz. Ibu saya tidak membutuhkan suster, ibu saya membutuhkan anaknya untuk merawat. Maka apapun itu saya rawat. Masya Allah, tabarakallah. Nih, biar Victorian semua tahu ini bakal jadi pemimpin begini. Rata-rata saya kenal orang-orang sukses itu rata-rata memang ibu gitu loh dan satu hal, waktu ibu saya sakit di tahun pertama, saya tidak bekerja 1 tahun. Saya tinggalkan anak istri di Malang agar pendidikannya jalan. Saya ke desa. Saya rawat ibu saya. Apa pekerjaannya? Ya mandiin ibu saya, mencucikan bajunya secara manual, menyetrika bajunya, bersih-bersih dapur, bersih-bersih rumah. Ya hampir tiap malam juga terima tamu begitu ya yang ingin menjenguk ibu saya. Dan tidak bekerja selama 1 tahun. Sehingga banyak orang menyoal pada 2 hal. Yang pertama, tidak bekerja. Kalau kami ini tidak bekerja 1 minggu saja Pak Aziz, itu bisa pecah itu berapa piring di dapur. Itu satu. Bagaimana itu Pak Aziz? Yang kedua, LDR. Hubungan berjauhan. Dengan pujaan hati istri. Itu bagaimana Pak Aziz itu? Nah, ini juga sebenarnya jawaban singkat saya itu menjadi pembelajaran mungkin bagi semua orang, boleh diambil, boleh diabaikan. Tetapi itu bisa dijalankan. Karena buat saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa sekali lagi. Satu, saya bilang bahwa kita selama ini dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Itu atas siapa? Itu doa orang tua. Jangan sekali-kali mengatakan itu karena diri saya, karena kerja keras saya, karena jaringan saya, begitu ya, dan seterusnya. Jangan sekali-kali bilang begitu, karena itu mengandung unsur kesombongan. Nah, harus hati-hati itu. Kemudian yang kedua, buat saya, apa yang kita miliki hari ini, saya merasa ditegur oleh Allah. Aziz, pulanglah ke tempat kelahiranmu, rawatlah ibumu, tinggalkan seluruh aktivitas termasuk pekerjaanmu. Maka dana yang kamu miliki hari ini, yang sudah kamu save, kamu simpan hari ini, gunakan untuk merawat ibumu. Uang bisa dicari Aziz, tetapi kesempatan merawat seorang ibu langka. Jangan sampai kamu menyesal.
Karena saya memang percaya penyesalan itu selalu di belakang. Karena kalau di muka pengajuan KPR. Nah, kalau gini saya mau gali boleh nih. Boleh. Tapi kan menjadi masalah kadang-kadang para suami. Ini bukan saya loh ya Dan ya. Border dulu nih. Kan terus pertanyaannya simpel gini, gimana dengan keluarga? Kan kita laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga. Banyak yang bertanya, bagaimana dengan keluarga? Saya diskusi dengan ibu saya, dengan mertua saya, dengan istri saya, anak-anak saya, tidak terputus komunikasi. Ini zaman sudah modern. Ya, video call dan seterusnya. Dalam sehari bisa 2-3 kali. Tentu itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi seorang perempuan, dalam hal ini istri, termasuk anak-anak. Karena pemimpin, maka ialah yang bertanggung jawab memahamkan. Berapa kali itu Pak Aziz? Tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Makanya kalau tidak terbatas tidak mengenal kata putus asa. Itu loh Dan. Maka keluarga yang sudah dibangun ya dengan cinta. Cinta itu kan perjumpaan rasa. Maka bagaimana rasa itu selalu bertaut dengan seorang istri. Kita yakinkan, kita punya masa depan, kita akan perjuangkan bersama seorang suami itu di depan, bukan di belakang. Ya, bukan di belakang. Sekali lagi, ini juga menjadi kritik bagi sebagian orang yang memilih di belakang, istrinya di depan begitu ya. Nah, jadi di depan memahamkan dan memastikan baik-baik saja. Setiap keluarga punya rintangan, setiap keluarga punya masalah. Termasuk kemudian yang bicara ini, tentu itu namanya masalah itu menghampiri. Betul. Dan setiap masalah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan itu sesuai kadar kemampuannya untuk mencarikan solusi-solusi alternatifnya. Saya percaya itu. Persoalan kita ini banyak tidak percaya, tidak yakin. Tahu banyak hal tapi tidak percaya, tidak yakin. Contoh, banyak memberi, tahu banyak hal tapi tidak percaya dan yakin. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Pengetahuan, knowledge kita ini udah penuh ya. Ya, tetapi kita ini tidak percaya, tidak yakin. Apa iya? Contoh misalnya, banyak memberi, banyak menerima, yang disebut sedekah. Siapa sih yang tidak tahu ilmu itu? Banyak memberi, banyak menerima. Betul. Tapi ada enggak sejarah yang menyebutkan orang yang rajin sedekah itu kehidupannya miskin? Tidak ada. Bahkan orang yang rajin sedekah itu hartanya berlimpah. Yes. Orang yang banyak memberi tentu memberi sesuatu yang kita sayangi, bukan memberi sesuatu yang sudah kita tidak sayangi. Alias mendekati basi kalau itu makanan, ya kan? Atau kita membuka dompet, kita ini sibuk mencari duit yang paling kecil. Itu kritik bagi saya terutama dan bagi kita semua ya. Mencari duit yang paling kecil. Makanya kalau saya ngajari di keluarga saya, istri saya, anak-anak saya ajari. Yang dikasih adalah duit pertama yang dilihat di dompet. Betul. Apapun warnanya. Ya, karena itu belum tentu juga rezeki kita. Betul. Jangan-jangan itu memang rezeki orang lain yang Allah itu siapkan gitu. Yang Allah itu siapkan, itu juga untuk menyuburkan rezeki kita. Maka itulah yang saya lakukan. Yakinkan keluarga bahwa bahtera kehidupan ini tidak mungkin ada persoalan. Bahwa kemudian ada diskusi yang sengit 1 tahun ya. Itu bukan waktu yang singkat. Meninggalkan keluarga. Itu banyak pertanyaan orang, termasuk LDR. Kita ini laki-laki ya. Kita ini laki-laki. Di dalam ilmunya ya, secara kesehatan juga. Laki-laki itu bila ingin berhubungan dengan keluarganya tidak bisa ditunda. Kalau perempuan bisa ditunda, laki-laki tidak bisa ditunda. Makanya itu korelatif di dalam kitab Uqudul Lijan itu kan disebutkan perempuan tuh dilarang pergi tanpa izin seorang suami. Bahkan perempuan dilarang berpuasa tanpa izin suaminya. Tanpa izin suami. Nah, kenapa begitu? Karena sejak dia akad nikah, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil madzkur. Terhitung sejak itu yang disaksikan oleh para malaikat itu, surga seorang perempuan ada di suaminya. Tidak ada diskusi itu. Tidak ada diskusi. Surga seorang perempuan ada di suaminya ketika dia berlabelkan seorang istri.
Apalagi sudah menjadi seorang ibu. Paripurnanya seorang perempuan itu ketika dia sudah dipanggil seorang ibu dan ada tangisan siang dan malam di situ. Ridha suami, ridhanya istri dari suami. Betul, dari suami. Tapi kalau seorang laki-laki, surganya di ibu kandungnya sepanjang hayat. Di ibu kandungnya. Maka bagi seorang istri yang memiliki seorang pasangan, memiliki seorang suami yang begitu mencintai ibunya dengan tulus, maka jangan pernah disia-siakan atau bahkan dilepas. Atau bahkan dilarang, melakukan pelarangan. Itu sama dengan melarang suaminya untuk masuk surga. Lah padahal surga istrinya ada di suaminya. Dan surga suaminya ada di ibu kandungnya. Kan begitu ya? Betul. Nah, itu yang tidak banyak atau bahkan mulai bergeser soal pengetahuan itu. Tetapi saya akan terus konsisten untuk menyampaikan itu di banyak tempat. Kemarin hati-hati. Saya dalamin dikit. Kan kita minggu lalu kita berdiskusi masalah perceraian. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, kadang anak muda zaman sekarang selalu mengeluh nih tinggal dengan mertua si perempuan. Betul. Itu kan salah satu ini Bung pernah menjadi lawyer perceraian ya. Ya. Salah satu unsur perceraian, salah satunya juga mungkin apakah itu unsurnya ketidakcocokan si mantu dengan orang tua perempuan dari si laki-laki. Salah satu. Memang kadang-kadang saya sudah berkali-kali mendampingi kasus perceraian. Salah satu case atau kasus itu adalah berkaitan dengan seorang perempuan yang tidak dapat menyembunyikan rasa cemburunya. Saya mencoba mengambil diksi yang smooth ini. Ya, tidak dapat menyembunyikan rasa cemburunya tatkala suaminya itu begitu perhatian kepada ibunya. Atau bahkan dia merasa kok saya di nomor 2 kan. Ini potongan ini harus dibuat potongan. Gitu loh. Nah, jadi seorang istri yang baik, yang solihah itu bukan yang rajin ibadah. Ya. Bukan saja, gitu kan. Tetapi adalah istri yang solihah itu. Jadi begini, yang ingin saya terangkan adalah perempuan itu paling mudah masuk surga. Ini tidak banyak diterangkan ini. Ini nanti ada pertanyaan kedua sebenarnya. Tapi duluan Bu. Perempuan itu paling mudah masuk surga. Saya mau kasih spill. Kadang perempuan nggak merasa adil. Kadang. Saya juga banyak berdengar cerita-cerita mereka karena ada staf saya banyak juga perempuan. Tapi nanti saya masuk dijelaskan dulu. Perempuan itu paling mudah masuk surga. Cukuplah ia tidak membantah perintah suami. Artinya inje. Dalam. Hanya satu kata ini. Ambilkan handuk, inje. Ambilkan makanan, temani saya makan. Ini yang juga perempuan banyak meninggalkan. Suaminya lagi makan tidak ditemani. Ambil saja itu di dapur itu sudah ngambil, sudah siap semua itu. Nah, pada sisi ini saya mesti kritik itu. Seorang suami itu sebaiknya ditemani tatkala makan walaupun istrinya tidak makan. Atau istrinya sudah makan, begitu ya. Ditemani. Betul. Karena disitulah ketentraman itu terpupuk. Betul. Gitu loh. Kalau lama-lama enggak ditemani, nanti itu orang lain yang banyak menemani. Ini guyonan saya ya. Guyonan saya. Karena di dalam kasus perceraian yang saya dampingi itu, dia di rumah tidak pernah ditemani. Ini ada satu case, tidak pernah ditemani makan. Tidak diantarkan di saat berangkat kerja suaminya itu. Makanya kan saya selalu mengatakan pada klien-klien kami itu, bahkan kemudian kami ini sebenarnya tergugat itu. Tetapi penggugat itu kemudian menjadi setuju atas nasihat-nasihat kami ya. Nah, kami selalu sarankan jika suamimu mau berangkat kerja, maka iringi kepergiannya. Ciumlah tangannya. Seorang suami itu ciumlah keningnya. Gitu loh, ciumlah keningnya. Dan ikuti dengan doa. Langkah-langkahnya ikuti dengan doa. Dan doa dalam tingkat modern saya selalu mengajarkan, ya Tuhanku, ya Allah, lindungilah suamiku yang sedang berangkat kerja mengais rezeki untuk hamba dan anak-anak, termasuk dari godaan perempuan yang terkutuk. Ini dipotong ya. Pokoknya banyak potongan ini. Keren ini. Nah, karena kalau doa itu hemat saya
Bukan karena saya orang hukum segala sesuatu harus terperinci, tidak ya. Tetapi hemat saya, dirimu ingin apa, itu yang kau ucapkan. Gitu loh. Boleh berdoa yang sifatnya boleh. Tetapi ketika kamu ingin apa, maka itu yang kamu ucapkan. Ya. Itu yang kamu ucapkan. Jadi apa namanya? Biar lebih fokus gitu ya. Betul. Jadi karena itu kan korelasi dengan ilmu psikologi. Afirmasi. Ilmu psikologi itu kan alam bawah sadar itu. Law attraction. Betul. Itu kan kalau ia percaya dan yakin, maka Allah itu menyampaikan, aku kabulkan permintaanmu, aku kabulkan sujudmu. Tapi kalau kamu tidak percaya dan tidak yakin, maka kadar itu yang aku kasih. Iya. Itu ada hadis kutsinya itu. Ana inda dhonni abdibi. Aku sesuai prasangka makhlukku. Kalau makhlukku menyangka gagal, aku gagalkan. Kalau makhlukku menyangka sukses, aku sukseskan. Maka bagi siapa saja yang ingin kehidupannya itu berkah, rezeki itu menjadi magnet itu datang, maka jangan sekali-kali menyelipkan kegagalan. Dia harus hanya ada satu kata, sukses. Usaha apapun, sukses. Percaya dan yakin, sukses. Dan ada keseimbangan usaha dan doa. Yang banyak orang itu usahanya luar biasa, doanya kurang. Doanya buncit. Ini kalau bahasa saya, seolah-olah Tuhan ini sekedar perestu, pemberi restu. Padahal segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa doa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tidak akan terjadi. Itu poinnya. Gitu loh. Iya. Masya Allah. Nah, spill yang pertanyaan yang kedua tadi. Ini sebelum mengarah ke poin, wah ini nggak sadar nih. Saking enak nih ngobrol nih ya. Aduh. Tapi di sesi yang kedua ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya.